Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-237 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan apabila kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, sebelum kalian mengumpulinya, dan sungguh kalian telah menentukan bagi mereka maharnya, maka kalian wahai suami berhak mendapatkan separuh dari apa yang telah kalian tentukan dari mahar tersebut, kecuali mereka para istri tersebut memaafkan, yaitu merelakan, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau pihak yang memiliki kuasa di dalam tali pernikahan ini merelakan. Yang nanti akan kita bahas, ada perbedaan pendapat bahkan dari mu'allif sendiri, bahkan dari Syekh As-Sa'di sendiri, itu ada dua pendapat. Ada pendapat yang lama dan ada pendapat yang baru. Wa an ta'fu, dan apabila kalian memaafkan, apabila kalian wahai suami merelakan, jadi kalian tidak minta setengahnya itu, kalian tidak minta separuh dari mahar yang telah kalian sebutkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha melihat. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ini berkaitan dengan seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan belum pernah dikumpuli sama sekali. Maka kesimpulannya suami berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah ia berikan, yang telah ia tentukan, separuhnya. Ya, jadi seorang suami yang telah menikahi istrinya dan telah menentukan maharnya, lalu belum dikumpuli, belum sempat dikumpuli kemudian cerai, maka suami berhak mendapatkan separuh dari mahar yang telah ditentukan tersebut, kecuali beberapa kondisi yang akan dijelaskan insyaallah. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Qala al-muallif rahimahullah ay idza talaqtumun nisa min qabla al-masis yaitu apabila kalian menceraikan wanita, menceraikan istri sebelum disentuh, yaitu sebelum dikumpuli. Wa ba'da fardil mahar, tetapi sudah ditentukan maharnya. Sudah ditentukan maharnya. Falil mutallaqat minal mahril mafrud nisfuhu walakum nisfuhu. Maka bagi wanita yang dicerai tersebut berhak mendapatkan mahar yang telah ditentukan itu nisfuhu, separuhnya. Walakum, dan bagi kalian suami, nisfuhu, juga berhak mendapatkan separuhnya. Hadza huwal wajib, ini yang wajib. Malam yadkhulhu afwun wa musamahatun, selama tidak dimasuki di dalamnya pemaafan dan kerelaan. Artinya kalau ada kerelaan dari salah satu pihak untuk tidak mengambil haknya, maka ini tidak mengapa. Ya, ini diperbolehkan. Baik yang merelakan pihak wanita maupun pihak laki-laki. Bi an ta'fuwa an nisfiha li zawjiha, yaitu wanita tersebut, wanita yang ditalak tersebut merelakan separuh bagiannya untuk suaminya. Ya, idza kana yasihu afwaha, apabila sah perelaannya tersebut. Jadi ketika suami telah menentukan mahar lalu belum dikumpuli, dicerai, suami berhak mendapat separuh dari mahar yang telah ditentukan tadi. Ternyata si wanita ini merelakan, ya sudah, ambil semua saja. Jadi haknya nggak diambil. Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli berhak mendapatkan berapa? Separuh dari mahar. Jadi separuh-separuh. Ya, suami berhak mengambil separuh, istri juga berhak mengambil separuh. Tapi dalam kondisi istri merelakan, ya sudah, ambil semua saja, saya tidak mengambil sedikit pun dari mahar yang telah ditentukan, maka ini tidak mengapa. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau pihak yang memiliki kendali di dalam pernikahan itu memaafkan. Perhatikan di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan wa huwa zauju 'ala sahih. Yang dimaksud memaafkan, merelakan di sini adalah suami menurut pendapat yang sahih. Li'annahu alladhi biyadihi hallu 'uqdatihi, karena di tangannya lah dia bisa melepas ikatan tersebut. Yang mengendalikan tali pernikahan itu suami, karena suami bisa menceraikannya, bisa memutus hubungan pernikahan. Wali annal waliya la yasih, dan karena wali siapa? Wali dari wanita, la yasih, tidak sah, an ya'fuwa, untuk memaafkan, an ma wajaba lil mar'ah, dari apa yang wajib, ya, yang menjadi haknya wanita, likaunihi ghaira malikin wala wakil, karena wali itu bukan pemilik wanita tersebut, pemilik wanita yang diwalikan tersebut juga bukan sebagai wakilnya. Ini pendapat Syekh As-Sa'di yang lama, karena kalau kita melihat di catatan kaki, justru beliau meralat pendapat tersebut. Ya, kita baca catatan kaki nomor 1. Ja'a fi hamish
ma nassuhu, telah datang di dalam catatan kaki yang nasnya berbunyi seperti ini: hadza bihasabi ma dhahara li waqta kitabati di hadzal mawdhi. Ini pendapat ini sesuai dengan apa yang nampak bagiku di waktu aku menulis pembahasan ini. Apa itu? Yang dimaksud pihak yang mengendalikan ikatan pernikahan siapa? Suami. Ya, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Itu yang menjadi pembahasan kita. Yang memiliki kendali di dalam pernikahan itu memaafkan. Siapa? Wa huwa zauju 'ala sahih. Ini yang tertera di dalam kitab, yaitu suami. Ya. Namun di dalam catatan kaki summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu tabayyana li, jelas bagiku, annal qaula, bahwasanya pendapat, bi annal ladzi biyadihi 'uqdatun nikah, bahwa pihak yang di tangannya lah kendali pernikahan, huwal waliyul aqrab, adalah wali yang terdekat, wa huwal ab, dan itu adalah ayah, huwal asah, ini pendapat yang lebih sahih, pendapat yang lebih benar. Ya, limusa'adatil lafzi lahu, untuk membantu lafadznya, wal ma'na kama huwa dhahirun lil mutadabbir, dan maknanya jelas bagi siapa yang mentadabburinya. Karena apa? Karena kalau alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu dipahami suami, maka nanti akan ada pengulangan yang nampaknya tidak pas. Itu ya, perhatikan ayatnya. Wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa. Perhatikan, secara asal suami berhak mengambil separuh maharnya, dan separuh yang lain untuk siapa? Istrinya. Kecuali an ya'funa, istri merelakan. Ya sudah mas, saya nggak usah ngambil bagian separuh saya kasih semua ke jenengan. Ya, au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau pihak wali yang merelakan, Duk, gak usah diambil jatah separuh maharmu, misalkan kasih saja ke mantan suamimu, kan kamu belum disentuh. Ya. Kemudian wa anta'fu, dan apabila kalian, siapa ini? Wahai suami, merelakan aqrabulit taqwa, justru suami yang didorong untuk kamu yang rela saja, nggak usah ngambil hakmu. Ya, jadi kedua pihak ini dibolehkan untuk saling merelakan. Kalau yang pertama suami ingin mengambil bagiannya, silakan, ya, itu haknya. Kemudian kalau istri mau merelakan haknya juga, ya silakan, berarti suami mengambil full seluruh maharnya. Boleh selama wali dan wanita yang dicerai tersebut rela. Atau sebaliknya, kalian wahai suami yang ngalah saja. Kalau kalian relakan mahar itu untuk istri semuanya, itu lebih dekat pada ketakwaan. Nah, kalau dipahami seperti ini pas. Tapi kalau kita pahami sebagaimana pendapat Syekh As-Sa'di, ya, di awal, maka akan terjadi ya pengulangan yang nampaknya tidak pas. Kalau alladzi biyadihi 'uqdatun nikah itu dimaknai dengan suami. Ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, ini penjelasan dari al-ma'alif rahimahullah taala yang kesimpulannya alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang sahih itu adalah wali, dan ini cocok dengan konteks kalimatnya. Kalau istri dan walinya merelakan, maka silahkan. Jadi pihak suami mengambil seluruh mahar yang telah ditentukan.
Taib. Thumma raghaba fil afwi. Kemudian Allah menganjurkan pihak suami untuk merelakan. Wa anna man afa kana aqraba littaqwa. Dan bahwasanya orang yang memaafkan, merelakan itu lebih dekat pada ketakwaannya. Likaunihi ihsanan mujiban li syarhis sadr. Karena itu adalah kebaikan yang menyebabkan kelapangan dada, yang berkonsekuensi kelapangan dada. Walikaunil insan, dan karena manusia la yanbaghi an yuhmila nafsahu minal ihsani wal ma'ruf. Manusia tidak sepatutnya menyia-nyiakan dirinya untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat yang ma'ruf. Wa yansal fadla alladhi huwa a'la darajatil muamalah. Dan juga tidak sepatutnya seorang manusia melupakan keutamaan al-fadl, ya, yang merupakan derajat tertinggi di dalam muamalah. Al-fadl yang lebih, ya, al-fadl bisa kita artikan yang lebih baik. Itu adalah derajat tertinggi dalam muamalah. Lalu beliau menjelaskan bahwa muamalah itu ada dua. Li'anna muamalatan nas, karena muamalah antara manusia fima bainahum, dengan sesama mereka, ala darajatain, itu ada dua tingkatan. Muamalah sesama manusia itu ada dua tingkatan. Imma adlun wa insafun wajibun wa huwa akhdhul wajibi wa i'ta'ul wajib. Yang pertama adalah muamalah dengan tingkatan keadilan dan insaf yang wajib, bersikap insaf. Insaf dengan adil maknanya kurang lebih sama. Yaitu apa? Akhdhul wajib, mengambil yang wajib, wa i'ta'ul wajib, dan menyerahkan yang wajib. Dalam hal ini masalah mahar tadi, mahar wanita yang dicerai dan belum dikumpuli. Apa yang adil di sini? Tingkatan yang adil dan wajib di sini apa? Suami mendapat separuh, istri dapat separuh. Masing-masing mengambil dan memberikan hak kepada yang lain. Ya. Sekali lagi ini kondisi wanita yang dicerai sebelum disentuh. Maka suami berhak mendapatkan separuh dari mahar yang telah ditentukan. Dan istri juga berhak mendapatkan separuh karena dia telah dinikahi dengan sah meskipun pada akhirnya dicerai. Ini akhdul wajib, i'ta'ul wajib. Mengambil yang wajib, menyerahkan yang wajib. Nah, adapun wa imma fadlun wa ihsan, tingkatan yang kedua dari muamalah sesama manusia itu adalah fadlun wa ihsan. Ya, fadl itu secara makna artinya lebih banyak atau lebih baik, ada kelebihan. Wa ihsan, dan ada perbuatan baik. Ya, wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin, yaitu memberikan sesuatu yang tidak wajib. Wa tasamuhu fil huquq, dan saling merelakan hak. Wal ghaddu mimma fin nafs, dan menundukkan apa yang ada di dalam jiwa. Nah, perhatikan yang namanya fadl, ya, dan ihsan itu seorang yang dia tidak mengambil haknya, dia justru menyerahkan haknya untuk orang lain. Dalam hal ini bisa terjadi pada suami dan bisa terjadi pada istri. Kalau suami yang berbuat fadl wa ihsan, suami merelakan, saya tidak mengambil hak separuh mahar yang telah ditentukan.
saya berikan untukmu saja. Nah, ini suami telah berbuat fadl wa ihsan. Karena sebenarnya dia berhak mendapatkan separuh dari hartanya, tapi dia tidak memaafkan, dia merelakan. Ya sudah, buat kamu saja. Ya. Buat istri saja, mantan istri. Atau fadl dan ihsan ini bisa dilakukan oleh pihak istri dan walinya. Dengan cara apa? Dia menyerahkan separuh dari haknya kepada mantan suaminya. Mas, ini maharnya saya kembalikan semuanya saja, wong saya belum dikumpuli misalkan. Ya, jadi saya tidak usah menerima mahar dari panjenengan sama sekali saja. Nah, ini fadl dan ihsan dari pihak istri. Adapun di dalam ayat maka kedua hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagi pihak istri dan walinya, illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Ini anjuran fadl wa ihsan dari pihak istri dan walinya. Adapun wa anta'fu aqrabu littaqwa, ini anjuran untuk berbuat fadl dan ihsan bagi pihak suami. Dan kalian wahai suami merelakan itu lebih dekat pada ketakwaan. Nah, maka Syekh menjelaskan di sini fala yanbaghi lil insan, maka tidak sepatutnya bagi manusia an yansa hadhihi darajah, untuk melupakan tingkatan ini, walau fi ba'dil awqat, meskipun di sebagian waktu, wa khususan liman bainaka wa bainahu muamalah, terlebih bagi siapa di antara dirimu dan dirinya muamalah, au mukhalatah, atau hubungan seperti ini, hubungan suami istri. Bagaimanapun juga mereka berdua pernah jadi suami istri meskipun belum sempat kumpul. Ya. Jadi harusnya di antara mereka ada yang berbuat fadl dan ihsan. Fa innallaha mujazil muhsinin bil fadli wal karam. Karena sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan kemuliaan, ya, dan karunia-Nya. Walihadza qal, dan karenanya Allah berfirman, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kaidah penting di dalam bermuamalah, bukan hanya dalam masalah hubungan suami istri, bukan hanya dalam masalah perceraian pada istri yang belum dikumpuli, ya, tetapi dalam setiap masalah muamalah, kalau sekiranya kita bisa berbuat fadl dan ihsan, itu lebih baik. Contoh yang jelas, hutang piutang, ya, ini bisa terjadi, fadl dan ihsan bisa terjadi pada kedua belah pihak. Pihak yang berhutang, dia pinjam 100.000, lalu tanpa ada persyaratan, tanpa ada janji, dia mengembalikan 100.000, kemudian ada tambahannya. Yang wajib mengembalikan 100.000 itu derajat adil. Tapi ketika dia memberi kelebihan bukan dengan persyaratan awal, karena kalau persyaratan adanya tambahan di awal namanya apa? Riba. Nah, ini tidak ada persyaratan. Ya, dia berikan 100.000, kemudian dia tambahi 50.000, maka ini fadl wa ihsan dari pihak siapa? Yang berhutang. Kalau yang wajib, dia kembalikan 100.000, selesai. Ya.
Demikian pula pihak yang menghutangi, dia bisa melakukan tindakan fadl wa ihsan. Kalau yang wajib dia tagih, mana 100 ribunya? Kalau dia ambil 100 ribunya selesai, ini adil. Ya, dia mengambil haknya yang wajib ditunaikan oleh orang yang berhutang. Tapi pihak yang menghutangi bisa berbuat fadl wa ihsan dengan cara apa? Merelakan, ya sudah nggak usah dibayar utangnya. Ya, 100 ribunya tidak ditagih dan dibebaskan. Nggak usah bayar hutangnya, saya bebaskan hutang Anda. Nah, ini bisa terjadi pada setiap muamalah. Pada setiap muamalah. Jadi sekali lagi, tingkatan muamalah yang paling dasar itu adil. Apa yang kita ambil sesuai dengan hak kita, apa yang kita beri sesuai dengan kewajiban kita. Ya, itu adil, insaf. Yang kita beri sesuai dengan kewajiban kita, yang kita ambil sesuai dengan hak kita. Dan tingkatan yang lebih tinggi adalah fadl wal ihsan. Ya, yang kita beri itu lebih dari sekedar yang wajib, kita tambahi. Yang wajib kita ngasih 100, kita kasih 200 misalkan. Nah, ini fadl. Atau kita tidak mengambil hak kita, harusnya kita mendapatkan hak, tapi kita relakan hak saya untuk kamu. Hak saya tidak usah diambil. Nah, ini fadl wal ihsan. Dan ini tingkatan tertinggi di dalam muamalah. Meskipun ya tidak semua harus seperti itu. Masing-masing memiliki pertimbangan kapan waktunya dia menuntut yang adil, kapan dia rela untuk berbuat fadl wal ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke-238 239. Tafadhal, silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati was salatil wusta, peliharalah semua salat dan salat al-wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap kepada Allah, yaitu salat dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan apabila kalian dalam keadaan takut, ya, ketika datang waktu salat lalu kalian dalam keadaan takut, maka boleh kalian salat dengan berjalan atau berkendara. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dan apabila kalian sudah merasa aman, maka sebutlah nama Allah sebagaimana Allah telah mengajarkan kalian apa yang kalian dahulu tidak mengetahuinya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita beralih pada perintah untuk memelihara atau menjaga salat.
Berkata al-mu'allif Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala bil muhafadhati 'ala salawati umumah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga salat secara umum. Wa 'ala salatil wusta wa hiyal asru khususan, dan juga Allah perintahkan untuk menjaga salat al-wusta, yaitu salat asar secara khusus. Jadi yang dimaksud dengan salatul wusta itu adalah salat asar. Wal muhafadzatu 'alaiha, dan yang dimaksud dengan menjaga salat ada'uha biwaqtiha, yaitu menunaikannya sesuai dengan waktunya. Salat zuhur dilakukan di waktu zuhur, salat asar dilakukan di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, demikian pula dengan subuh. Itu diantara makna muhafazah, menjaga salat yaitu mengerjakannya sesuai dengan waktunya. Wa syurutiha, dan juga mengerjakan salat sesuai dengan syarat-syaratnya. Wa arkaniha wa khusyu'iha, rukun-rukunnya dan kekhusyuannya. Wa jami'i ma laha min wajibin wa mustahab, bahkan seluruh apa yang menjadi kewajiban salat dan hal-hal yang disunnahkan di dalam salat. Jadi menjaga salat itu tidak hanya sekedar mengerjakannya, tapi mengerjakan pada waktunya, mengerjakan sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib, bahkan sunnah-sunnah salat. Wabil muhafadzati 'ala salawat, dan dengan menjaga seluruh salat, tahsulul muhafadzatu 'ala sairil ibadat, maka akan tercapai penjagaan terhadap seluruh ibadah. Ya. Jadi indikasi seseorang itu telah menjaga ibadah-ibadahnya kepada Allah dengan baik kalau dia menjaga salatnya dengan baik. Makanya terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain akan baik. Nah, kemudian wa tufidun nahya 'anil fahsya'i wal munkar, dan dengan menjaga sholawat ini akan memberi faidah, bisa melarang atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji yang mungkar. Salat yang apa? Salat yang dijaga dengan baik tadi, dijaga waktunya, dijaga syarat-syarat, rukun-rukun, ya, wajib-wajib, sunnah-sunnah, dan kekhusyuannya. Khususan idza akmalaha kama amara biqaulih, terlebih khusus apabila ia menyempurnakannya, seseorang menyempurnakan salatnya sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam firman-Nya, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap kepada Allah, yaitu salat dalam keadaan qanitin, khusyuk. Nah, dijelaskan di sini qanitin artinya ay dzalilin khashiin. Dzalilin yaitu tunduk, khashiin dan khusyuk. Fa fihil amru bil qiyami wal qunuti, maka di dalamnya terdapat perintah untuk berdiri, untuk mengerjakan salat dengan tegak, wal qunut dan khusyuk, wan nahyu 'anil kalam, dan sekaligus larangan dari berbicara ketika salat. Wal amru bil khusyuk, demikian pula perintah untuk khusyuk,
wa hadza ma'al amni wat tuma'ninah. Ini dalam kondisi aman dan tenang. Dalam kondisi aman dan tenang artinya kita bisa sholat dalam kondisi yang tenang dan aman, bukan dalam keadaan ketakutan. Ya, jadi dalam kondisi damai, tidak ada perang. Nah ini, jaga sholat kita dengan sebaik-baiknya dengan menjaga kekhusyuannya. Adapun tatkala kita dalam kondisi ketakutan, perang berkecamuk, maka sulit bagi kita untuk mewujudkan kekhusyuan. Namun bukan berarti kita tidak menjaga sholat. Oleh karena itu setelahnya Allah berfirman, fa in khiftum, maka apabila kalian khawatir. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ada catatan kaki nomor 2 di kitab aslinya maupun di terjemahan, insya Allah juga ada ini. Jadi min huna, dari sini, jadi setelah menjelaskan firman Allah wa qumu lillahi qanitin, bada al-ikhtilaf bainan nuskhatain, dimulainya perbedaan teks ya antara dua naskah. Ini yang belum sempat kita bahas ya. Kita ketika mengkaji tafsir As-Sa'di langsung masuk muqaddimah, langsung masuk pembahasan tafsir. Sebenarnya di muqaddimah atau di sebelumnya itu ada pembahasan tentang naskah. Naskah yang dipakai ini ada perbedaan dengan naskah yang lainnya. Ya, termasuk terjemahan yang dipakai itu menggunakan naskah yang tidak seperti kitab aslinya, jadi beda naskah. Waqad asyartu ilaihi fil muqaddimah bi syai'in min tafsil, dan beliau telah mengisyaratkan di muqaddimah sedikit perincian tentang tafsil. Waqad asbatu tafsira al-ma'khudha min an-nuskhati ba fi mulhaqin fi akhir tafsir. Dan aku, yaitu penulis telah atau muhakkik ya, muhakkik yang mentahqiq kitab ini telah mencantumkan tafsir yang diambil dari naskah lainnya itu di bagian sisipan di akhir tafsir. Nah, setelah saya periksa itu ada di halaman 905 di kitab aslinya. Ini yang menjadi naskah yang sesuai dengan kitab terjemahan, insya Allah. Jadi di kitab aslinya mulai ayat yang ke-239 sampai nanti Ali Imran ayat yang ke berapa ini? Ali Imran ayat ke-129 yang diterjemahan, kitab terjemahan itu naskahnya adalah naskah yang ada di kitab asli bagian sisipan halaman 905 sampai 928. Itu pun kalau kitab aslinya sesuai dengan cetakan yang saya miliki. Ini saya perlu cari tahu dulu ini. Ada yang bawa kitab aslinya Ibu-ibu sekalian? Cetakan mana? Dar Ibn Hazm. Yang punya kitab asli, jika itu diterbitkan oleh pustaka Dar Ibn Hazm, maka seperti yang tadi saya sampaikan, mulai tafsir ayat yang ke 239 sampai Ali Imran 129 itu teksnya ada di bagian sisipan di akhir kitab. Jadi untuk menyesuaikan ibu-ibu yang pegang terjemahan, maka kita yang megang kitab asli beralih pada halaman 905
Ya. Semoga sama ini ya. Yang punya kitab aslinya semoga sama. Perhatikan ya, nanti silakan dicocokkan ibu-ibu yang megang kitab asli. Kalau seandainya yang saya baca kok beda dengan yang ada di kitab aslinya, berarti ya tidak ada sisipannya, atau itu yang sudah benar berarti. Taib. Nah, kita lanjutkan. Sampai pada wa qauluhu fa in khiftum, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala fa in khiftum, dan jika kalian takut. Hudzifal muta'allaqu, dihapus sesuatu yang ditakutkan. Apa artinya? Allah tidak menyebutkan jika kalian takut. Takut apa? Takut hewan kah? Takut musuh kah? Takut penjahat kah? Takut apa? Hudzifa al-muta'allaq, maka di sini dihapus sesuatu yang ditakuti tersebut. Tidak disebutkan maksudnya. Liya ummal khaufa, agar takut ini umum mencakup minal adu, takut musuh, wasabu, takut binatang buas, wa fawati ma yatadarrarul abdu bifautihi, atau kehilangan sesuatu yang menjadikan seorang hamba mendapatkan madarat apabila kehilangan sesuatu tersebut. Fasallu rijala, maka silahkan kalian sholat dengan berjalan. Masyina ala arjulikum, yaitu berjalan di atas kaki kalian. Au rukbana, atau dalam keadaan berkendara. Alal khayli wal ibili, di atas kuda, unta, wasairil markubat, dan segala macam kendaraan. Wa fi hadhil hal, dan di dalam keadaan ini la yalzamuhul istiqbalu, tidak diharuskan menghadap kiblat. Kalau dalam kondisi takut, maka tidak diharuskan menghadap kiblat. Fahadhihi sifatu salatil ma'dzuri bil khauf, maka ini adalah sifat salat orang yang mendapatkan uzur karena rasa takut. Fa idza hasalal amnu, namun apabila telah terjadi keamanan, kalau sudah dalam kondisi aman, shalla salatan kamilatan, maka salatlah dalam keadaan yang sempurna. Salat dalam keadaan yang sempurna. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara fikih salat dalam kondisi khauf atau takut. Selain mengerjakan salat khauf, perhatikan ya, ada salat khauf dan ada salat dalam keadaan khauf. Kalau salat khauf, salat yang telah disebutkan secara tersendiri di dalam Al-Quran, tata caranya dan juga perinciannya, yang kesimpulannya salatnya dalam keadaan normal di tempat. Cuman teknisnya berbeda antara jamaah di shaf depan dan shaf belakang, ada perbedaan gerakan. Tetapi salatnya di mana? Di tempat. Adapun salat dalam keadaan khauf, salatnya tidak di tempat, tetapi sambil apa? Berjalan atau sambil menaiki kendaraan. Ya. Dan takut dalam hal ini ia bermacam-macam, baik takut musuh,
baik takut hewan buas ataupun takut yang lainnya. Ya, belum sempat sholat, qadarullah terjebak macet di jalan. Kalau sholat dulu di masjid ketinggalan pesawat, misalkan ini takut telat pesawat, ya, hangus tiket dan mungkin akan mendapatkan madharat karena ada hal yang penting yang harus dikejar di tempat tujuan, maka sholat di atas kendaraan. Kalau naik mobil ya sholat di atas mobil, kalau naik motor ya sholat di atas motor. Misalkan naik Gojek gitu ya, qadarullah belum sholat ya karena kondisi begitu jalan prediksinya ternyata meleset sampai belum sampai di tempat tujuan sudah macet dan sudah mepet waktunya. Kalau berhenti dulu dipastikan telat, maka bisa sholat dengan cara di atas kendaraan. Taib. Sebenarnya ada hal yang penting yang ada di naskah yang lain, tapi coba saya ringkaskan ya. Ini nggak ada di terjemahan ya, karena ini diambil dari naskah yang lain. Tapi ini cukup penting jamaah. Syekh Asadi menyebutkan di dalam naskah yang lain, wa yalzamu ala dzalika an yakunu mustaqbilil qiblati wa ghairi mustaqbiliha. Jadi ketika sholat dalam keadaan takut, baik berjalan kaki atau berkendaraan, maka yang lazim, yang wajib itu kalau bisa menghadap apa? Kiblat. Misalnya dia punya pilihan lari ke arah barat atau lari ke arah timur. Milih lari ke mana? Barat. Karena barat arah apa? Kiblat. Jadi sambil lari dia bisa sholat. Kalau bisa memilih, ya, dia bisa menghadapkan kendaraannya ke arah barat, maka hadapkan ke arah barat lalu sholat menghadap ke sana dalam keadaan berkendara. Wa ghairi mustaqbiliha, atau ya kalau tidak memungkinkan tidak menghadap kiblat. Wa fi hadza ziyadatut ta'qid, dan di dalam hal ini terdapat tambahan penegasan alal muhafadzati ala waqtiha, untuk menjaga waktu sholat. Perhatikan, haitsu amara bidzalik, di mana Allah perintahkan hal itu, walau ma'al ikhlali, meskipun ada yang hilang, bikatsirin minal arkani wasyurut, kebanyakan dari rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Perhatikan, dalam kondisi takut, dalam kondisi genting, bisa jadi ada beberapa rukun sholat yang tertinggal dan syarat sholat yang tidak dikerjakan. Menghadap kiblat misalkan, akhirnya nggak ngadap kiblat. Kemudian gimana ruku sujudnya? Sholat dalam keadaan berlari itu gimana ruku sujudnya? Gimana kira-kira Bu? Mau tidak mau dengan isyarat, ya kan? Tetap lari, Allahu Akbar, sambil baca Al-Fatihah, ya sedekapnya pun juga mungkin tidak sempurna. Allahu Akbar terus sambil lari, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Terus Allahu Akbar ruku, padahal dia tetap lari. Sami Allahu liman hamidah, i'tidal, ya tetap lari. Berarti ada rukun-rukun yang apa? Tertinggal. Syarat juga demikian. Ya. Wa annahu la yajuzu ta'khiruha an waqtiha, dan tidak boleh mengakhirkannya dari waktunya, walau fi hadhil halati syadidah, meskipun dalam kondisi genting seperti ini. Fa salatuha ala tilka surah, maka salat dalam keadaan seperti itu ahsan wa afdal, lebih baik dan lebih afdal, bal aujab, bahkan lebih wajib, min salatiha mutmainnan, daripada salat dalam keadaan tenang, kharijal waqti, di luar waktunya,
Dan ini yang sering saya sampaikan, kalau berbenturan antara menjaga waktu sholat pada waktunya dengan kesempurnaan gerakan-gerakan sholat, maka yang didahulukan menjaga sholat pada waktunya. Dan menjaga sholat pada waktunya dalam hal ini memang bisa kita jamak zuhur dan asar, itu sudah. Artinya begini, kalau kita dalam kondisi safar, naik pesawat, lalu kita tidak bisa mengerjakan sholat dengan sempurna kecuali sudah keluar waktu sholat. Jadi sebelum naik pesawat itu belum masuk zuhur. Jadi zuhur di atas pesawat, asar di atas pesawat, baru tiba maghrib. Kalau kita memaksakan sholat yang enak, tenang, terpenuhi syarat dan rukun, ya keluar waktu zuhur dan isar, ya di waktu maghrib. Ini tidak boleh terjadi. Maka bagaimana? Dahulukan waktunya, meskipun harus kehilangan beberapa rukun-rukun dan syarat-syarat sholat, seperti di atas pesawat nggak bisa berdiri, ya, kemudian terkadang juga nggak bisa wudhu karena kondisi air atau keamanan atau ini dan itu, dan nggak bisa menghadap kiblat. Tapi ada waktu yang harus dijaga, kecuali apabila kita tiba di tempat tujuan masih mendapatkan waktunya, waktu yang dijamak. Zuhur dan asar bisa dikerjakan di waktu asar secara sempurna, silahkan, ya. Maka dari itu beda ketika kita naik pesawat sampai di tempat tujuan maghrib belum zuhur dan asar, maka kita wajib sholat di atas pesawat. Tapi kalau kita sampai di tempat tujuan asar masih memungkinkan untuk sholat di bandara dengan sempurna, maka kita dahulukan sholat dengan sempurna. Kenapa? Karena masih mendapati waktunya, ya. Jadi ini kaidah yang harus kita pahami. Kita perkirakan kalau kita sholat di tempat tujuan masih waktunya enggak. Kalau sudah enggak waktunya, kalau sudah keluar waktunya, maka wajib kita sholat dalam keadaan semampunya. Wajib sholat dalam keadaan semampunya di atas kendaraan. Taib, kita kembali kepada naskah yang ada di terjemahan. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan wa yadkhulu fi qawlihi, dan masuk di dalam firman Allah, fa idza amintum, dan apabila kalian dalam kondisi aman. Jadi sudah tidak dalam keadaan takut lagi. Fadhkurullah, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah, yaitu dengan cara takmilus salawat, menyempurnakan salat, wa yadkhulu fihi aidan, dan juga masuk di dalamnya pula al-iktsaru min dzikrillah, memperbanyak berzikir. Jadi makna fadhkurullah itu ada kalanya bermakna salat dengan sempurna. Kalau sudah aman, kalau sudah tidak ada kekhawatiran, salat dengan sempurna. Jangan salat dengan berjalan atau berkendara lagi karena kondisinya sudah aman. Itu makna fadhkurullah. Tapi juga bisa bermakna banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, syukran lahu, sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih kepada Allah, ala ni'matil amni, atas nikmat keamanan, wa ala ni'matit ta'limi, dan atas nikmat ta'lim. Itu Allah telah mengajarkan kita lima fihi sa'adatul abdi, yang ada di dalamnya kebahagiaan hamba. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-239, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Perhatikan bagian terakhirnya, fadhkurullah, maka ingatlah Allah, kama 'allamakum, sebagaimana apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan ta'lim dengan syukur atau dengan zikir, dengan zikir. Fadhkurullah, ingatlah Allah, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah ajarkan kalian. Ya, kalau sudah aman, ingat Allah, zikir yang banyak kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kalian. Mengapa dikaitkan antara mengingat Allah dengan mengajarkan atau dengan pengajaran dari Allah? Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak tahu ayat ini, kalau kita tidak mengetahui ayat ini, kalau Allah tidak mengajarkan tata cara sholat dalam keadaan takut, bisa-bisa kita meninggalkan sholat. Oh, takut saya, ya udah nggak sholat. Ya, ngejar waktu ke bandara belum sholat. Wah, masa sholat di atas kendaraan, masa sholat saat digonceng Gojek, masa sholat di atas taksi. Ya, kalau orang tidak tahu ilmunya, dia akan meninggalkan sholat, merasa ini udzur untuk meninggalkan sholat. Ah, nanti bisa dijamak. Jamak apa? Asar sama maghrib, misalkan. Ya, jamak apa? Asar sama maghrib. Dia mau mengejar pesawat, ya, berangkatnya maghrib, dia belum sholat asar, nggak sempet. Ah, nanti aja dijamak. Jamak apa? Asar dengan maghrib. Keluar waktu sudah. Keluar waktu yang sudah tidak bisa dijamak lagi. Jadi berarti mengerjakan sholat betul-betul di luar waktunya dengan sengaja. Beda dengan lupa dan ketiduran, ada uzur. Man nasiya sholatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha, kata Nabi SAW. Barang siapa ketiduran dari sholat atau lupa, maka ia sholat saat ingat. Dan ini ingat kok, dia belum sholat, bukan dalam keadaan tertidur, tapi memang kondisi mepet, nggak sempat wudhu, masa sholat di atas motor, ah nanti saja sholatnya, nggak apa-apa. Nah, ini nikmatnya ilmu. Kalau kita sudah tahu ayat ini, maka insya Allah kita akan mengerjakan sholat dalam kondisi apapun, demi untuk menjaga sholat pada apa? Waktunya. Bayangkan nikmat ilmu ini harus kita apa? Syukuri. Makanya Allah kaitkan wadhkurullaha fadhkurullaha kama 'allamakum, dan ingatlah Allah, sebutlah nama Allah sebagaimana Allah ajarkan kalian. Ya, Allah ajarkan kita tata cara sholat meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Rijalan aw rukbanan, jalan ataupun kendaraan. Ya, kita nggak membayangkan sholat dalam keadaan jalan, ya. Tapi sholat dalam di atas kendaraan ini hal yang mungkin possible gitu di sini. Dalam kondisi kita ini mungkin terjadi. Karena ketakutan kita bukan pada hewan buas, bukan pada musuh, ya, tapi takut ketinggalan pesawat, takut ketinggalan ini, ketinggalan itu. Ya, dan semoga ini masuk di dalam kategori kekhawatiran yang dibenarkan. Selama tidak kita tunda-tunda, selama tidak kita buat-buat, betul-betul kita dihadapkan pada kondisi, wah ini meleset dari dugaan ini. Ya, kita keluar kantor, misalkan ba'da asar, menurut prediksi normalnya sampai rumah itu jam 4, setengah 5, oh masih nutut lah sholat asar. Qadarullah di jalan nggak bisa keluar sama sekali. Mau keluar dari mobil ya nggak bisa,
ya, mau turun dari mobilnya tidak bisa, kemana-mana nggak bisa, sedangkan udah jam 5. Apa yang kita lakukan? Sholat di atas kendaraan meskipun sambil nyetir. Ya, kalau nggak bisa wudhu, tayamum. Ya, ini pentingnya apa? Ilmu. Bayangkan kalau orang nggak tahu seperti ini, ya sudah, nggak sholat aja dia. Oh, nggak bisa sholat kok? Bisa, cuman anda yang nggak tahu. Nah, ini Allah ajarkan. Allah ajarkan, ya. Nah, kemudian saya melanjutkan, wa fi hadhil ayah wa fil ayatil karimah, dan di dalam ayat yang mulia ini fadilatul ilm, terdapat keutamaan ilmu. Wa anna ala man 'allamahu Allah ma lam yakun ya'lam, dan bahwasanya bagi orang yang Allah ajarkan apa yang sebelumnya ia tidak tahu, al-iktsaru min dzikrillah, atau al-iktsara min dzikrillah, seharusnya dia banyak mengingat Allah. Dan yang terakhir, wa fihi, dan di dalamnya al-isy'aru aidan, ada pula tanda annal iktsara min dzikrihi, bahwa memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, sababun li ta'limi ulumin akhar, adalah sebab untuk pelajaran ilmu yang lainnya. Li'anna syukra makrunun bil mazid, karena syukur itu diiringi dengan tambahan. Apa maksudnya? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Artinya, kalau kita berzikir kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat ilmu yang diberikan, niscaya Allah akan tambahkan ilmu yang lain kepada kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini sampai pada ayat yang ke-239. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, ayat 240 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya? Taib, silakan. Masalah hutang. Baik, ya, kita menghutangi orang, niatnya kalau dia tidak bisa bayar diikhlaskan, kalau dia bisa bayar ya diterima, gitu. Maka ada dua hal yang akan terjadi, imma adl wa imma fadl. Kalau dia bayar kita terima, ya berarti kita adil. Ya, adil dalam artian kita ngambil tingkatan yang standar lah. Ya, seperti itu. Boleh, gak dilarang kok, itu hak kita. Tapi kalau kita menolak dalam artian gak usah dibayar, maka fadl. Fadlnya lebih besar dibandingkan dengan fadl yang terpaksa. Waduh, belum bisa bayar, ya sudahlah, gitu ya. Ya sudahlah, dimaafkan tapi
karena kondisi gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini tadi ya ada tiga tingkatan mungkin. Yang adil kita terima, pembayarannya kita terima. Yang fadl wa ihsan tetapi belum sempurna, nggak bisa bayar, akhirnya kita ikhlaskan. Nggak bisa bayar, akhirnya kita ikhlaskan. Dan fadl wal ihsan yang paling sempurna, nggak bisa bayar, kita nggak nerima karena kita ikhlaskan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu nggih. Tapi akhirnya diterima enggak? Semoga kita dapat pahala ihsan. Semoga kita dapat pahala ihsan. Lebih lagi kalau uang yang kita terima ya kita infakkan untuk memastikan ini saya betul-betul rela, ikhlas. Ya, tapi karena dipaksa apalagi dimasukkan ke tempat yang kita nggak tahu, waduh nggak mungkin kan dibuang, ya sudah kita infakkan saja. Kalau memang betul-betul kita ingin memastikan fadl yang sempurna tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.